Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam ibadah pada hari Minggu ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh damai sejahtera. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan bersaat teduh, merenungkan kasih Tuhan sepanjang minggu lalu. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai batinku. Marilah kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, dengan pujian 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may was and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Tuhan, terima kasih Tuhan karena di hari Sabat ini atau di hari Minggu yang khusus kami bisa berbuat bakti kepadamu melalui Zoom online. Tuhan, kami tahu ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena oleh perlindungan kuasa anugerah yang datang daripadamu Tuhan. Dan biarlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir bisa berjalan sesuai dengan rancanganmu dan Roh Allah bekerja di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Lilis dapat menguatkan kami semua, yang lemah dikuatkan dan yang sakit disembuhkan sesuai dengan iman mereka. Dan sebagai hamba Allah, kiranya anugerah Allah, penyertaan Allah memberkati ibadah ini, pertolongan dari Tuhan, ibadah ini berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan pertolongan turun kepada kami semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Kedatangan Kristus ke dunia membawa kabar baik bagi kita semua. Sekarang kini kita dibebaskan dari segala hukuman dosa oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar. Marilah kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian Terpujilah Allah. Terpujilah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya, dipuji padanya sebab hikmatnya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Saat ini tiba saatnya bagi kita untuk menyaksikan kesaksian, memberikan kesaksian kita, menyaksikan kebaikan Tuhan selama sepanjang minggu ke belakang. Selama minggu ini tentu kita mengalami begitu banyak hal dan banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Saat ini saya buka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bersaksi dan sambil mempersiapkan kesaksian, mari kita menaikkan pujian Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus hamba Allah, mulia namamu. Yesus hamba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat harus kau beriku, Engkaulah segalanya. Yesus hamba Allah, mulia namamu. Yesus
Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Yang hendak bersaksi bisa melambaikan tangan. Apakah ada Bapak Ibu yang hendak bersaksi pada hari ini? Ya, saya mau menyaksikan keberadaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan anak-anaknya yang mengasihi Dia. Satu pagi saya merenungkan sebuah lagu yang tadi kita nyanyikan, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku. Saya renungkan bait-bait itu terasa begitu lengkap, ya. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Ya, jadi Tuhan memang benar-benar segalanya buat kita. Apapun kondisi kita, kehidupan kita, latar belakang kita, Tuhan tetap segala-galanya. Di masa PPKM ini banyak sekali ada beberapa murid saya yang akhirnya tidak bisa les lagi. Sementara ada banyak tagihan-tagihan yang kita juga semua ngalamin sebuah krisis bagaimana kita bisa bertahan. Dan puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada. Dan kita tidak pernah memikirkan dari mana Tuhan itu menolong, membuka keran-keran berkat itu buat kita. Saya bersyukur minggu kemarin kita satu keluarga bisa melayani persekutuan doa Telkomsel. Dan dari situ ada berkat Tuhan, bukan hanya berkat materi, ada berkat rohani juga, firman Tuhan yang dari Yeremia tentang diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Setelah itu hari Jumat malamnya saya dapat WA dari seseorang dan dia mau belajar. Puji Tuhan, memang firman Tuhan itu begitu indah, ya, buat kita. Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Apapun musimnya, kalau kita ada di dekat air itu akan terus hidup, ya, akan terus bertumbuh. Itulah air kehidupan, di mana gambaran dari Tuhan Yesus yang selalu berada bersama dengan kita. Dan hari-hari kita diisi dengan pujian dan penyembahan. Kami setiap malam selalu berdoa, setiap malam. Kemudian pagi kami doa secara pribadi masing-masing. Dan ketika menyanyikan puji-pujian dengan bait-bait yang berupa pujian dan doa, disitulah kekuatan kita. Jadi marilah ketika kita memuji Tuhan dalam persekutuan pribadi, naikkanlah puji-pujian itu bait demi bait sebagai doa dan pujian kita kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan
keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Disitulah saya merenungkan betapa Tuhan menyediakan fasilitas di dalam hidup kita, yaitu berupa manual book firman Tuhan dan puji-pujian yang setiap tahun Tuhan hadirkan, Tuhan lahirkan orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk menciptakan sebuah lagu-lagu yang sangat indah dan penuh kuasa. Saya merenungkan, saya sebagai pemain musik, saya punya banyak lagu-lagu karangan saya sendiri, tapi untuk lagu rohani terasa sulit sekali, karena saya akhirnya lebih menikmati hasil karya dari orang-orang yang dikhususkan. Ya, saya merenungkan bagaimana Fanny Crosby, seorang buta yang Tuhan pakai luar biasa, sehingga lagu-lagunya dikenang sepanjang zaman. Kalau lagu-lagu GPIB, Kidung Agung, Kidung Jemaat, itu banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan pada zaman tahun 1800-an. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Berabad-abad kemudian Tuhan ciptakan lagi orang-orang yang bisa menciptakan lagu-lagu yang begitu indah sampai hari ini. Dan saya melihat itu semua adalah fasilitas yang diberikan Tuhan buat kita, yaitu puji-pujian. Selalu ada lagu baru, selalu ada. Dan itulah yang membuat kami sangat bangga dengan Tuhan Allah kita. Begitu banyak kemudahan yang Tuhan berikan buat kita. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Dan kita semua diberkati oleh kesaksian ini. Apakah ada dari Bapak Ibu yang hendak bersaksi lagi? Jika tidak ada, maka dari itu saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan biar menggenapi firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian Bukti Kebesaran-Mu. Sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Pada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku,
tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menyadari juga kembali Bapa bahwa bukti kebesaran-Mu Bapa, Engkau telah saksikan bagi setiap kami semua, sehingga kami boleh dimampukan ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Untuk itu Bapa di dalam surga, kami boleh minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk menolong setiap kami di dalam penyampaian kebenaran firman-Mu, ya biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam setiap seluruh pikiran, pendengaran, bahkan hati kami, agar firman-Mu yang boleh ditaburkan, boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku di dalam kebenaran firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya tetap berdoa bahwa kita semua tetap di dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, bahwa di luar sana banyak sekali ya Bapak Ibu kita melihat lonjakan COVID begitu besar sekali, bahkan kalau kita melihat berita sana sini kekurangan oksigen, bahkan memerlukan pertolongan dari tim medis, tapi juga rumah sakit penuh. Tapi bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita membaca satu perikop, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di bawah perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu boleh mendengarkannya di rumah masing-masing. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan
minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin, kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melihat di dalam perikop firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak dapat memungkiri bahwa terkadang sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, itu terjadi di luar daripada kendali kita. Semua hal yang saat ini sedang kita alami, itu pastinya belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Adalah sesuatu yang terjadi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, namun di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa dalam segala sesuatunya ada masa dan ada waktunya. Dan tentu itu sudah ada di dalam ketetapannya Tuhan. Di dalam ketetapan waktunya Tuhan sendiri. Nah, masa dan waktu ini Bapak Ibu, adalah di mana kejadian itu terjadi, sudah waktunya juga untuk terjadi. Jadi di dalam keadaan yang saat ini sedang kita alami pun, sebagaimana firman Tuhan katakan, memang itu juga akan terjadi. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat menghindari ketika waktu dan ketika masa yang daripada Tuhan sudah harus terjadi. Berbicara Bapak Ibu mengenai waktu dan masa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah sebuah proses kejadian yang berlangsung. Tentu di dalam waktu juga Bapak Ibu kita melihat bahwa ada kualitas seiring berjalannya waktu itu. Di dalam pembelajaran dalam waktu tentu juga akan membawa seseorang, membawa kita melewati masa-masa keadaan yang saat ini berjalan, terus berjalan, bahkan akan datang berjalan. Sehingga kejadian demi kejadian bisa kita lalui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian sama dengan firman Tuhan yang saat ini kita pelajari. Melihat pasal ini, yaitu merujuk kepada peristiwa atau occurrence yang terjadi ketika hal itu memang harus terjadi, Bapak Ibu. Dalam ayat pertama dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, Bapak Ibu. Nah, dari ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-8, pengkhotbah melihat, penulis melihat bahwa memang kejadian inilah yang real yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi ada sebab akibat yang terjadi, ataupun juga oleh dikarenakan itu bisa terjadi. Ada timbal balik dari proses kehidupan yang terjadi, Bapak Ibu. Ketika kita melihat bahwa ada yang lahir, maka pasti ada juga akan ada yang meninggal. Ketika ada yang kita tanam, maka kita akan melihat ada yang berbuah dari apa yang kita tanam. Ketika kita boleh menanam, maka kita pun juga akan mencabut, Bapak Ibu. Demikian dengan firman Tuhan, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9, menyatakan bahwa semua yang terjadi ini adalah di dalam ketetapannya Tuhan. Sudah memang seharusnya terjadi, dan memang demikian terjadi, Bapak Ibu. Mungkin kita seringkali berpikir bahwa, kenapa bisa ya Tuhan? Tapi memang sebenarnya bisa terjadi. Karena ini sudah ditetapkan Tuhan. Kita juga tidak pernah tahu kapan kita akan lahir. Tetapi ketika Tuhan katakan bahwa waktunya untuk lahir, maka akan lahir. Ketika ada seseorang yang meninggal, kita bertanya, Tuhan kenapa harus meninggal? Tapi ketika memang sudah menjadi waktunya, sudah memang udah masanya, ya demikian terjadi Bapak Ibu. Jadi benar seperti firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya sendiri.
untuk segala sesuatu memang ada masanya. Karena semua ini, ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ada pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah dari awal sampai dengan akhirnya itu yang saat ini sedang kita jalani, Bapak Ibu. Perlu diperhatikan kembali, Bapak Ibu, dari ayat pertama, segala sesuatunya ada masa dan waktunya. Masa dan waktu adalah keadaan yang terus berjalan. Setiap hari tentu mengalami proses, peristiwa yang pasti akan dilalui dan dihadapi oleh setiap kita, Bapak Ibu. Jadi di dalam waktu, setiap keadaan bisa saja terjadi. Ya, oleh karena sebab akibat, atau karena hubungan timbal balik, Bapak Ibu. Jadi semua sudah ada waktunya. Kita pengkhotbah melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis, melihat bahwa manusia melewati hal-hal yang penuh dengan rahasia, Bapak Ibu. Setiap kita mungkin berpikir, ataupun jika memang saat ini berpikir, 1-2 menit ke depan, kita mau bagaimana? 1-2 menit ke depan kita melangkah keluar dari rumah, apa yang akan terjadi dengan diri kita saat ini? Tetapi satu hal, Bapak Ibu, bahwa pengkhotbah, penulis mengetahui bahwa Allah memegang kendali atas setiap kehidupan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, di dalam setiap contoh-contoh yang diberikan oleh pengkhotbah dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, yang menarik di dalam ayat yang ke-11, Bapak Ibu, jika kita membaca kembali, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang Bapak Ibu ya, kalau kita menyadari bahwa ada sesuatu yang sudah diucapkan, tetapi seringkali Bapak Ibu, kalau dalam bangku sekolah, mungkin kita sering mengatakan ketika guru sedang menjelaskan, kita tanya, Bu, maksudnya apa ya? Atau mungkin ketika kita sedang berbicara satu dengan yang lainnya, kita akan mengatakan, maaf bisa diulang, saya belum paham. Maaf, tadi maksud perkataannya apa ya? Karena kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya kita belum menangkap maksud dari perkataan yang disampaikan oleh narasumber, oleh orang tersebut yang menyampaikan informasi kepada kita. Nah, demikian sama dengan pasal 11 yang disampaikan Bapak Ibu. Menarik sekali bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Akan tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu, manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita belajar di sini Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya kenapa Bapak Ibu yang bersifat kekal, kenapa ketika Tuhan telah memberikan semua pada waktunya indah, tetapi manusia, tetapi saya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita masih belum dapat mengerti, belum dapat memahami apa sih maksudnya Tuhan, Bapak Ibu. Kita masih belum dapat paham kenapa sih Tuhan itu. Sama seperti ketika kita sedang berbicara dengan teman kita satu dengan yang lainnya. Kalau kita belum tahu, pasti kita bilang, maksudnya apa ya? Demikian Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu, kekekalan yang diberikan Allah tidak dapat diselami manusia. Ia memberikan kekekalan di dalam hati saya dan Bapak Ibu. Tetapi kenapa manusia masih belum dapat mengerti apa yang sedang dimaksudkan Allah di dalam kekekalan yang Ia taruh di dalam hati kita? Karena apa Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan? Karena yang bersifat kekal ini tidak dapat diisi dengan yang bersifat sementara. Yang bersifat kekal tidak dapat dibarengi dengan hal-hal yang bersifat sementara. Yang diberikan kepada Tuhan kepada manusia, itu jauh lebih bernilai harganya, Bapak Ibu. Diberikan, tersimpan di dalam hati Bapak Ibu, saudara dan saya. Nah, tetapi Bapak Ibu, terkadang ini hanya kita simpan saja. Apa yang telah Tuhan berikan jauh di dalam lubuk hati kita, itu tidak kita gali lagi.
kita tidak mau cari tahu lagi apa sih maksudnya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menaruh kekekalan itu bisa hilang. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena digantikan oleh hal-hal yang bersifat sementara di dalam berbagai kesenangan kita. Sifat yang kekal itu siapa dan apa Bapak Ibu? Jadi siapa yang kekal Bapak Ibu? Dan apa yang kekal? Yang kekal, yang ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, jika kita kembali memberikan perenungan di dalam setiap perjalanan hidup kita, dari awal kita boleh ada di dunia ini, bahkan dari awal kita boleh mengenal siapa Kristus, sampai dengan saat ini, sudahkah kita memberikan perenungan, Bapak Ibu? Menangkap satu pesan saja, untuk apa Tuhan saat ini saya boleh ada sampai dengan hari ini? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Jika dikatakan untuk segala sesuatu ada waktu dan masanya, bahkan dikatakan ia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi ketika kita masih belum bisa mengerti dan memahami, ada apa Bapak Ibu? Dan kenapa? Padahal ia membuat segala sesuatu dan ia telah memberikan, ia menaruh, ia meletakkan kekekalan itu di dalam hati saya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, Saudara, tentu di dalam waktu yang dikatakan dalam ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya Tuhan. Sudahkah kita memakai waktu yang diberikan oleh Tuhan juga sama untuk mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan sampai dengan saat ini, Bapak Ibu? Kita mungkin sampai saat ini juga masih bergumul di dalam situasi dan keadaan yang menghimpit kita, membuat kita merasa lebih khawatir, membuat kita cemas, Bapak Ibu. Mau keluar saja kita takut, oleh karena kita melihat wabah COVID saat ini sedang tinggi, sedang melonjak tinggi. Tapi mungkin sampai saat ini kita masih belum mengerti kenapa sih Tuhan harus terjadi. Ada apa lagi sih Tuhan? Dan kenapa? Kalau dikatakan memang untuk segala sesuatunya ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang harus ditanam, ada yang dicabut. Dan segala sesuatunya itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, maka kita juga memang harus bersiap di dalam waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ketika saat ini diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi seperti ini, ya terjadi. Tetapi kita harus cari tahu maksudnya apa ya Tuhan dengan keadaan yang sedang terjadi. Pun ini di dalam kendalinya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan. Waktunya juga kita harus mencari tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang saat ini sedang direncanakan Tuhan. Jika segala sesuatunya sudah ditetapkan Tuhan dari awal pekerjaan Tuhan sampai dengan akhirnya nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, ia menjadikan, ia membuat, bahkan juga ia telah mengerjakan di dalam rancangannya yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan ia telah menaruh dan memberikan, juga meletakkannya dalam hati manusia. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bernilai kekal itu telah Tuhan letakkan dalam hidup kita, di dalam hati kita. Jauh mahal harganya. Dan kualitasnya pun tentu akan membuat kita, membawa kita jauh lebih lagi di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhirnya, maka tidak lagi ada koneksi antara manusia dengan Tuhan secara benar, Bapak Ibu. Ketika Tuhan telah menaruh, tetapi sampai saat ini mungkin kita masih meraba-raba, kita masih belum tahu apa maksudnya Tuhan, maka kita masih belum terkoneksi dengan benar dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jelas ayat 11 dikatakan, ia memberikan, ia meletakkan, ia telah menaruh kekekalan itu di dalam hati kita. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya, Bapak Ibu, tentu di dalam pengertian
memberi kekekalan, banyak sekali tafsiran yang diberikan Bapak Ibu. Bahkan satu tafsiran dikatakan bahwa kekekalan itu jauh taruh di dalam hati manusia, tapi ia diselubungi oleh kegelapan Bapak Ibu. Diselubungi oleh kegelapan artinya apa? Artinya bahwa kita sendiri terus cari tahu, kita sendiri harus terus menggali, apalagi sih Tuhan maksudnya. Dia di dalam kekekalan itu. Tetapi kalau kita melihat satu pribadi yang kekal, yaitu Yesus, maka kita harus juga belajar di dalam pribadi yang kekal itu. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang kekal itu di dalam kehidupan kita. Tuhan yang telah datang kepada kita, yang telah menyatakan bahwa ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, tetapi kita masih belum dapat menyelami apa maksud Tuhan dari setiap peristiwa pengalaman hidup yang kita alami. Maka Bapak Ibu, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini adalah satu kata kerja yang bersifat pasif Bapak Ibu. Artinya bahwa manusia stuck di situ aja Bapak Ibu, tidak mengerti, tidak paham apa maksudnya Tuhan. Ya kenapa? Karena itu tadi tidak koneksinya, hatinya dia tidak terkoneksi, tidak nyambung. Seperti handphone dengan chargeran, kalau dicolok ya baterainya itu akan ada tanda petirnya, artinya dia nyambung. Kalau kita dengan Tuhan saja tidak nyambung, maka seluruh hal yang terjadi kita tidak akan pernah mengerti apa yang mau dikehendaki oleh Tuhan. Terlebih dengan peristiwa yang saat ini sedang kita alami, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan Yesus, mari yang menjadi perenungan kita bersama di hari Minggu ini adalah semua yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Bahkan semua Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, sudahkah kita juga mengerti akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang kita alami? Sudahkah kita juga dapat menyelami apa yang sedang dimaksudkan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu? Apa yang mau Tuhan saya kerjakan Tuhan di dalam kehidupan saya dengan peristiwa saat ini? Maka Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, peristiwa demi peristiwa kita lewati, dan waktu demi waktu kita jalani saat ini. Sudahkah kita mengerti pekerjaan apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini dalam masa dan waktu yang diberikan oleh Tuhan? Mari Bapak Ibu kita pergunakan lagi waktu yang telah diberikan untuk kita pakai dengan secara berkualitas. Setiap menitnya, setiap waktunya menjadi waktu yang berharga untuk kita ada di dalam Tuhan. Sehingga kita pun boleh mengatakan Bapak Ibu, bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi mari pengenalan kita akan Tuhan terus makin bertumbuh. Lewat peristiwa yang terjadi, kita semakin lebih giat lagi di dalam Tuhan. Pekerjaan yang kita lalui, pekerjaan yang kita lakukan, harus juga dibarengi dengan pekerjaan kita untuk semakin memiliki progres di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, biarlah setiap kita dimampukan untuk melalui hari demi hari di dalam waktunya Tuhan, kekuatannya Tuhan, sukacitanya Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami boleh kembali diajar Tuhan lewat kebenaran firman-Mu bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah waktu dan masa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Terkadang kami memang tidak dapat mengerti Tuhan, bahkan masih bertanya-tanya kenapa Tuhan harus terjadi. Bapa di dalam surga, ajar kami di dalam waktu yang juga telah Tuhan berikan, kami boleh lakukan dan pakai dengan kualitas waktu kami untuk boleh semakin hidup di dalam Tuhan. Sehingga kekekalan yang telah Engkau taruh di dalam hati kami ya Bapa, tidak kami kubur begitu saja, tetapi boleh kami terus gali dan kami semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong jemaat-Mu Bapa, beri kekuatan kepada setiap kami melewati masa-masa yang sukar. Tetapi satu hal yang kami percaya, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan
akan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita kembalikan kepada WL. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita memahami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tuhan memiliki rencana-rencana yang begitu indah yang ya, kita pikirkan, dan waktu-waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Dan juga kita juga memahami bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada, waktu yang sudah Tuhan percayakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai respon dari firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama semua orang percaya dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan hidup kembali, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang maut, naik ke surga ditunjuk Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, maka sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening Diakan Mary. Kehadiratmu ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku dipadatkan syukur, Tuhan baik selamanya. Syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami mohon dengan kasih Ibu Eda untuk memimpin doa persembahan. Siapa yang berdoa, Tabita? Oma Eda. Tante Eda. Tante Eda, silakan. Sepertinya Tante Eda lagi ada masalah koneksi tadi. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu, hari Tuhan. Kami boleh ada lagi dalam persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan GKI Sigifan Jakarta. Sekalipun kami baik online, terima kasih banyak kami dikuatkan lewat puji-pujian, kesaksian, bahkan firman kebenaran Tuhan yang mengingatkan kami selalu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Lilis. Terima kasih kami diajarkan mengingat segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, yang terjadi dalam kehidupan kami itu ada masa dan ada waktunya. Ajar kami supaya kami tetap bergantung kepada Tuhan Yesus, sehingga kami peka dan kami tetap selalu waspada dengan segala situasi yang terjadi di sekitar kami. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu semakin luar biasa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalamnya kami boleh memberikan persembahan syukur, ungkapan terima kasih kami,
karena pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lewati dengan berbagai pekerjaan, bisnis, aktivitas yang kami lakukan yang mendatangkan berkat daripada-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami tahu memberi untuk menopang pelayanan Tuhan teristimewa di GKSI Given. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang memberi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus semakin luar biasa, diberkati dalam pekerjaan, bisnis apapun yang dilakukan dibuat berhasil. Memberkati Diaken Erik dan juga Ibu Diaken Eda yang mengurus mengelola persembahan ini Tuhan untuk operasional pelayanan GKSI Given. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak, terlebih lagi kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami mau melanjutkan ibadah kami lagi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan untuk Tabita. Firman Tuhan telah kita dengarkan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya bagi kita untuk kembali ke kehidupan kita masing-masing, lakukan pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan-pelayanan kita sebagai utusan Allah. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan lagu Ku Melayani Yesus. Ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, akan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Indah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Doa berkat nanti akan ditutup oleh Pak Gembala. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami panjatkan kepadamu Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Segenap jemaat GKSI Given boleh kembali beribadah kepadamu Bapa lewat online Zoom Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwasanya kebaikan dan kemurahan Tuhan terus dan selalu menyertai kehidupan kami. Sampai detik ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas nafas kehidupan yang masih kami diberikan sampai hari ini. Kami masih diberikan kepercayaan untuk boleh melayani Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh bersaksi di hadapan Tuhan bahwa Engkau baik dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini Bapa kami juga sudah memuji memuliakan Engkau
Terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu kembali lagi mengingatkan dan menguatkan kami bahwa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, segala sesuatu baik buruknya yang Tuhan izinkan terjadi, semua sudah tercatat terlebih dahulu dalam kebenaran firman-Mu, bahwa semuanya sudah ditetapkan di dalam kuriosnya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bawah kolom langit ini tanpa seizin daripada Tuhan sang pemilik langit dan bumi. Karena itu kami bersyukur Tuhan, apapun yang menjadi peristiwa yang kami alami saat ini, tekanan-tekanan batin yang dialami oleh setiap kami, oleh gereja Tuhan, oleh jemaat Tuhan, kami mau percaya, kami mau berserah diri, bahwa semua itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami semua boleh dikuatkan, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikannya akan semakin luar biasa dipakai Tuhan, semakin lebih heran dan lebih hebat lagi untuk memberitakan kebenaran-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi, ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu mengerti Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, keadaan yang tidak kami inginkan sekalipun Tuhan, bahkan maut yang menghampiri kehidupan kami sekalipun Tuhan, biarlah kami juga boleh berkata bahwa segala sesuatu indah di dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Satu hal yang kami rindukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, semua boleh berlalu, peristiwa yang menyakitkan boleh kami rasakan, tekanan-tekanan batin boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami tidak inginkan satu kesempatan pun membuat hilang satu kekekalan yang Tuhan taruh, yang Tuhan letakkan di dalam hati kami. Karena kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kekekalan itu sudah Engkau taruh dalam hati kami, dan itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah kami boleh dikuatkan Tuhan, kami boleh diyakinkan bahwa apapun yang kami akan alami dan terjadi, kami sudah memiliki kekekalan itu. Dan biarlah jemaat GKSI Given juga boleh memiliki hati yang demikian, hati yang yakin bahwa kekekalan sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mau datang kepadamu juga membawa pergumulan kami saat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Bapa bahwa ada jemahan, ada pemulihan terjadi atas bangsa kami saat ini. Hanya kepadamu saja Tuhan kami membawa bangsa kami Tuhan, lewat virus, lewat COVID-19 saat ini yang semakin hari kian makin meningkat di bangsa kami Tuhan. Memperandakan akan setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan-Mu terjadi dan tercurah atas bangsa ini. Semua yang terjadi sekali lagi Tuhan sudah ada di dalam ketetapan waktu-Mu. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau juga yang berperkara memulihkan bangsa kami sesuai dan seturut dengan kehendak dan waktunya Tuhan sendiri. Biarlah kehendak-Mu boleh berperkara atas bangsa ini, mengampuni jika ada dosa dan pelanggaran yang kami buat di hadapan-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Engkau juga boleh menguatkan pemimpin-pemimpin bangsa ini, apapun yang menjadi upaya mereka untuk kesehatan bangsa kami mohon Tuhan, Engkau boleh pimpin, Engkau boleh sertai upaya-upaya pemerintah kami saat ini. Terlebih khusus juga Tuhan untuk vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati. Kami tahu Tuhan bahwa ada juga sebagian orang yang justru mengalami penyakit yang lebih parah setelah divaksin. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami meyakini saat ini bahwa vaksin juga salah satu hal yang bisa membuat daya tahan tubuh kami boleh kuat Tuhan. Karena itu Bapa kami mohon belas kasihan upaya ini yang dilakukan pemerintah. Boleh tangan Tuhan berperkara di atasnya Tuhan. Dan kami memohon juga Engkau akan menguatkan pemimpin kami, presiden kami. Dengan tekanan-tekanan yang dialami. Dengan banyak peristiwa, bahkan juga ada kelompok-kelompok lain yang menginginkan bangsa kami tidak mengalami kedamaian, tidak merasakan kesatuan. Biarlah Tuhan boleh menguatkan presiden kami, sehingga bangsa kami ini Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID saat ini betul-betul membuat bangsa kami kewalahan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan akan terus memimpin menyertai pemimpin bangsa kami. Bahkan pemimpin dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air sekalipun,
sampai kepada RT RW sekalipun Tuhan boleh pimpin dan mampukan mereka untuk boleh bertanggung jawab di dalam kepemimpinan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kami memohon Tuhan untuk bangsa kami berdoa Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dengan pimpinan-Mu, bahkan terlebih juga bangsa kami merasakan bukan hanya dampak dari pandemi ini bagi kesehatan bangsa kami, tetapi juga untuk ekonomi bangsa kami juga Tuhan. Karena itu Bapak kami memohon belas kasihan-Mu akan terus memberkati, akan terus memberikan jalan keluar, karena kami tahu begitu banyak anak-anak Tuhan yang terdampak dalam hal perekonomian akan terjadinya situasi dan kondisi bangsa kami saat ini Tuhan. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan boleh terus memberkati setiap anak-anak Tuhan juga yang mengupayakan perekonomian Indonesia untuk terus maju Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami juga mau berdoa lewat kesempatan ini Bapak untuk jemaat GKSI Given Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Bapa dalam pergumulan apapun mereka, dalam usaha pekerjaan mereka saat ini, Tuhan boleh menopang menyertai. Jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan akan memulihkan. Kami teringat Tuhan yang untuk jemaat Tuhan yang terbaring karena sakit, baik itu untuk orang tua terkasih kami Om Manang Tiring, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biarlah ada jemahan Tuhan juga boleh menjamah bagian-bagian tubuhnya yang dirasakan sakit. Kami memohon belas kasihan-Mu akan memulihkan orang tua terkasih kami Tuhan dari sakitnya saat ini. Begitu pula kami berdoa juga teringat Tuhan untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan juga akan menguatkan mereka di masa-masa tua mereka, menghibur mereka, memberikan mereka sukacita yang baru, sehingga mereka juga tetap kuat di dalam menjalani hari-hari mereka. Bahkan terlebih kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat kami dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka satu persatu Tuhan, akan menolong mereka, akan menguatkan dan menopang kehidupan mereka Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kepadamu untuk saat ini, apa yang menjadi pergumulan gereja kami, apa yang menjadi program-program gereja kami, biarlah Tuhan juga boleh terus berperkara di dalamnya memberkati, sehingga gereja kami boleh tetap eksis di dalam pimpinan dan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati Pak Gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga Pak Gembala kami juga boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh menolong, sehingga lewat kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya saat ini sebagai Gembala Jemaat GKSI Given, hamba-Mu Bapak Pendeta Hizkia tetap boleh setia melayani Engkau dan membawa jemaat-Mu semakin hari semakin dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, para diaken kami juga, ketujuh diaken kami, biarlah Tuhan juga boleh menolong menyertai kehidupan mereka, pelayanan mereka, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi usaha mereka, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sekali lagi Bapa, semua pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami mau taruhkan kepadamu, apa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga mereka saat ini, Tuhan boleh memberikan jalan keluar. Baik jemaat Tuhan yang hadir dalam Zoom pada hari ini maupun yang tidak hadir pada saat ini, kami mau meminta di hadapan-Mu bahwa pertolongan dan kasih yang sama akan menyertai kehidupan mereka dimanapun juga mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami juga mau menyerahkan Tuhan Yesus untuk sinode di mana kami berada ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati sinode kami Tuhan, sehingga sinode kami juga boleh tetap eksis bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini. Gereja-gereja Tuhan yang ada di berbagai macam pelosok Tuhan saat ini juga membutuhkan uluran tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena itu biarlah Engkau boleh memberkati, Engkau boleh menolong apa yang menjadi pergumulan mereka. Bahkan sidang sinode yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti, yang akan direncanakan secara offline untuk perwakilan-perwakilan dari daerah dan juga secara online Tuhan. Kami mohon biarlah semua boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan, semua boleh dipelihara Tuhan, dan apa yang kami rencanakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biaya yang dibutuhkan Tuhan juga boleh mencukupkan. Kami mau serahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dalam situasi bangsa kami saat ini. Kami mau pemeliharaan Tuhan boleh terjadi terus dalam kehidupan jemaat-Mu Bapa. Satu persatu Engkau akan pelihara mereka, satu persatu Engkau akan tuntun mereka, bahkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka Tuhan juga akan mencukupkannya. Terima kasih Bapa di sorga, pada akhirnya Tuhan, seluruh hidup kami, seluruh pergumulan kami,
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengarkan dan sendengarlah telinga pengasihan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau boleh menjawab kami indah pada waktunya. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mau sempurnakan Tuhan doa kami lewat doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat saya kembalikan ke Pak Gembala. Kasih Allah, jemaat GKSI Given yang dicintai Allah. Sepanjang minggu berjalan ini, Allah Abraham, Yakub akan menyertai engkau, keluar masuk pintu rumahmu, akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati segala yang kau berbuat, baik yang ada di dalam Zoom online ini maupun yang nanti akan mendengar recording. Di dalam nama Bapa, Allah akan membawa kita masuk ke langit yang baru, bumi yang baru pada saat Dia datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.